di mana gereja boleh menyampaikan Injil itu, boleh menyampaikan kabar kesukaan itu bagi dunia ini. Nah, ini tanggung jawab, dan Tuhan punya rencana indah yang saya katakan tadi pada bagian 2, di mana Tuhan mau membangun tubuh Kristus. Ini yang luar biasa. Jadi Tuhan selalu punya rencana untuk pembangunan tubuh Kristus. Supaya apa? Benar-benar tubuh Kristus ini fondasinya, dasarnya kuat. Nah, jadi fondasi tubuh Kristus ini dibangun pada ajaran yang murni, dibangun pada ajaran yang kokoh, dibangun pada ajaran yang permanen. Permanennya yang diungkapkan oleh Alkitab, dibangun dasarnya pelayanan ini, pekerjaan ini didasarkan kepada pengajaran daripada nabi-nabi, pengajaran daripada rasul-rasul, pengajaran dari pemberita Injil, pengajaran dari gembala-gembala, dan pengajaran daripada pengajar-pengajar atau mereka yang mendapat karunia guru untuk mengajar. Ini alasan yang begitu kokoh, yang begitu kuat untuk Tuhan membangun tubuh Kristus. Nah, puji Tuhan. Yang saya katakan tadi, pembangunan tubuh Kristus ini dibangun pada dasar yang begitu kuat, hakiki, dan begitu mahal. Sebab Yesus Tuhan, Dia yang telah mati bagi saya, bagi saudara. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan poin yang ketiga yang kita pelajari, yang kita harus tahu dari bagian ini, mengapa Yesus melengkapi jemaatnya. Nah, rencana yang ketiga kita lihat untuk mencapai kesatuan iman. Ini yang diungkapkan juga pada Efesus pasal 4 ayat 12 bagian B. Ini luar biasa ya, kesatuan iman. Ini luar biasa. Nah, saudara perhatikan baik. Kesatuan iman. Saya baca untuk kita semua ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, ternyata Tuhan mengarahkan kehidupan gereja, kehidupan tubuh Kristus untuk mencapai kesatuan iman. Jadi iman kita bukan kepada orang lain. Iman kita bukan kepada dunia ini. Iman kita bukan kepada intelektual, bukan kepada harta, pangkat, kedudukan, bukan kepada mamon. Tapi iman kita hanya tertuju kepada Yesus sebagai kepala gereja. Jadi tubuh Kristus itu dibangun untuk mencapai kesatuan iman. Jadi kita lihat poin yang ketiga, di mana rencana Tuhan tentunya untuk mencapai apa yang diinginkan. Yesus melengkapi jemaatnya dengan rencana ketiga ini untuk mencapai kesatuan iman. Pada ayat 13 bagian A, saudara perhatikan baik-baik, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Luar biasa. Jadi kesatuan iman ini sangat dibutuhkan oleh gereja, oleh saya, oleh saudara. Nah, ini yang diajarkan kepada kita, yang diungkapkan pada ayat terdahulu, satu Bapa, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, kebenaran ini perlu kita mengerti ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, kenapa demikian? Sebab Tuhan mau supaya tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa, tidak ada kuasa yang lain tempat kita bergantung, hanya kepada Dia. Makanya benar sekali untuk mencapai kesatuan iman yang harus dimiliki oleh tubuh Kristus, berimankan kepada Tuhan. Nah, iman ini merupakan anugerah, iman ini adalah kasih karunia, iman ini adalah pemberian, iman ini gift. Nah, Yesus mau bahwa iman kita hanya dibangun berdasarkan firman Allah. Dan Yesus mau iman kita dibangun berdasarkan kehendaknya, berdasarkan keinginannya. Dan pusat keimanan kita hanya kepada Dia yang adalah kepala gereja. Nah, ini yang perlu kita tahu bersama-sama, bab ini begitu hakiki di dalam pengajaran tubuh Kristus untuk saya, untuk saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Kristiani. Dan kita lihat rencana yang keempat yang senantiasa digunakan oleh Yesus untuk memperlengkapi jemaatnya. Rencana yang keempat diungkapkan seperti ini. Saudara perhatikan baik pada ayat 13 bagian B, untuk mencapai pengetahuan yang benar. Untuk mencapai pengetahuan yang benar. Nah, ternyata pengetahuan kita harus benar. Jadi Tuhan selalu merencanakan yang terbaik untuk gerejanya, untuk tubuh Kristus pada poin yang keempat, untuk mencapai pengetahuan yang benar.
berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Nah, pengetahuan yang tidak benar berarti pengetahuan yang bukan datang dari Alkitab. Pengetahuan yang tidak benar, pengetahuan yang bukan datang dari Tuhan, bukan datang dari Allah, bukan datang dari Bapa, bukan datang dari Yesus, bukan datang dari Roh Kudus. Kita membutuhkan banyak pemahaman, banyak pengetahuan di dunia ini. It's okay, tapi menyangkut nilai spiritual, keimanan kita, orang percaya harus benar-benar yang mencapai pengetahuan itu dengan apa yang diungkapkan oleh ajaran firman Tuhan. Jadi untuk membangun tubuh Kristus, kita mesti mencapai pengetahuan yang benar. Nah, ini rencana yang keempat dari Yesus untuk memperlengkapi jemaatnya. Dari Yesus untuk memperlengkapi umatnya, memperlengkapi saya, memperlengkapi saudara. Haleluya, luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan, rencana Yesus yang keempat bagi gerejanya, bagi saya, bagi saudara, untuk mencapai pengetahuan yang benar. Ini yang diungkapkan pada ayat 13 bagian B. Jadi pengetahuan harus benar. Knowledge kita, logos tentang apa yang kita pelajari harus benar. Firman Tuhan yang kita pelajari harus terarah pada apa kata Alkitab. The Bible say, apa kata Alkitab yang kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu.